Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Muhammad Said, salah seorang peserta pelatihan kompetensi dosen pemula atau PKDP yang dilaksanakan oleh UIN Alauddin Makassar tahun 2026. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mata kuliah Ulumul Quran dengan materi pembahasan Asbabun Nuzul. Oleh karena itu, sebelum kita membahas materi pokok, maka pertama saya ingin sampaikan yang akan menjadi poin-poin pembahasan kita pada materi Asbabun Nuzul adalah yang pertama yang kita akan bahas adalah definisi Asbabun Nuzul. Kemudian yang kedua adalah urgensi dan fungsi Asbabun Nuzul dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas tentang macam-macam Asbabun Nuzul berdasarkan bentuknya. Dan berikutnya adalah jenis Asbabun Nuzul berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun. Dan berikutnya adalah redaksi dan makna ungkapan Asbabun Nuzul. Yang berikutnya adalah kaidah yang berlaku atas Asbabun Nuzul. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita akan masuk pada pembahasan poin-poin sebagaimana pada outline yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah definisi Asbabun Nuzul. Ya, kalau kita melihat, ya, Asbabun Nuzul secara etimologi ya, terdiri dari dua kata dalam bentuk idafah, yaitu asbab yang berarti sebab atau karena, dan nuzul yang berarti turun. Oleh karena itu, berarti Asbabun Nuzul adalah kullu syai'in yatawassalu ila ghairihi, yaitu sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Kemudian secara terminologi, Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah karena adanya peristiwa atau pertanyaan yang memerlukan penjelasan atau jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat pendapat Muhammad Abdul Azim Asyarqani, beliau mengatakan Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran yang kemudian menjadi penjelas hukum saat peristiwa itu terjadi. Dan As-Sabuni juga memberikan definisi secara terminologi tentang Asbabun Nuzul dengan beliau mengatakan qad tahsulu waqi'atun aw tahdusu hadisatun fatanzilu ayatun aw ayatun karimatun fi sya'ni tilkal waqi'ah awil hadisah fahadha huwa yusamma bi sababin nuzul. Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya ayat mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa dan kejadian itu. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu urgensi dan fungsi Asbabun Nuzul dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Asbabun Nuzul ini membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, Asbabun Nuzul menanggulangi ayat-ayat yang bermakna ambigu yang diduga memiliki pengertian umum. Berikutnya,
mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Dan selanjutnya, asbabun nuzul mampu mengantarkan seorang mufasir pada pemahaman yang benar dengan memahami kandungan teks dan keadaan yang menyertai peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya urgensi dan fungsi dalam mempelajari asbabun nuzul itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya, salah satu contoh ini pandangan Abu Al-Fath Al-Qusairi. Beliau mengatakan, sebab-sebab turunnya ayat adalah metode yang ampuh untuk memahami makna-makna kitab Al-Quran. Kemudian Imam Al-Wahidi mengatakan, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah duna lukufi ala kisatiha wa bayani nuzuliha. Seorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Contoh, ya. Urwa ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu syai antara Safa dan Marwah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari siar-siar. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, sungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ya. Urwa bin Zubair kesulitan memahami tidak ada dosa di dalam ayat ini, lalu ia menanyakan kepada Aisyah perihal ayat tersebut. Lalu Aisyah menjelaskan bahwa peniadaan dosa di situ bukan meniadakan hukum fardu. Peniadaan di situ dimaksudkan sebagai penolakan keyakinan yang telah mengakar di hati muslimin pada saat itu bahwa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah termasuk perbuatan dosa. Yang pertama adalah berdasarkan peristiwa. Asbabun nuzul berupa peristiwa kesalahan sahabat yang mengimami salat dalam keadaan mabuk dan salah membaca surah Al-Kafirun. Peristiwa tersebut menjadi sebab nuzul, sebab turunnya Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Yang kedua adalah dalam konteks pertanyaan. Ya, yang pertama tadi dalam konteks peristiwa, dan kemudian yang kedua adalah dalam konteks pertanyaan. Ya, sebagaimana ya pada asbabun nuzul berupa pertanyaan adalah ketika Quraisy ya bertanya mengenai Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Rasulullah menjawab, besok akan aku beritahukan kepadamu tanpa mengucapkan insya-Allah. Hal tersebut membuat wahyu terlambat turun selama menantikan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kesulitan hingga jawaban tersebut akhirnya turun, yaitu surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 25. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah wal qur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada
Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Kemudian selanjutnya adalah jenis asbabun nuzul. Ya, berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun. Ya, pada bagian ini yang pertama adalah ada istilah yang namanya ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Contoh pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Kemudian yang kedua adalah ta'addud al-nazil wa al-sabab wahid, yaitu peristiwa yang menyebabkan turunnya dua ayat dengan satu sebab, yaitu pertanyaan Ummu Salamah, wahai Rasulullah, saya belum pernah mendengarkan sedikit pun Allah menyebutkan perempuan dalam berhijrah. Pertanyaan tersebut menyebabkan turunnya ayat Quran surah Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ya ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa akhriju min diyarihim ila akhiril ayah. Nah, inilah yang salah satu ayat yang menjadi ta'addud al-nazil wa al-sabab wahid, yaitu peristiwa yang menyebabkan turunnya dua ayat dengan satu sebab. Kemudian berikutnya adalah poin kelima, yaitu redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul. Pada poin ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul redaksinya itu sarih atau jelas, yang menggunakan kalimat sababun nuzuli hadhil ayah kaza, ya, atau hadatsa kaza panazalatil ayah, ya, atau su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kaza panazalat ayah. Jadi Rasulullah ditanya tentang persoalan, kemudian ayat itu turun, panazalatil ayah. Ya, kemudian yang kedua adalah berikutnya yaitu muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti, yaitu diredaksi dengan menggunakan nazalat hadil ayatu fi kaza, ya, atau ya ahasiba hadhil ayatu nazalat fi kaza. Nah, ini ada beberapa contoh ya di dalam ya tafsir Rawail Bayan yang dikarang oleh Ali As-Sabuni. Beliau menjelaskan tentang sababun nuzul, yaitu rawa al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi an Umar bin al-Khattab annahu qala Allahumma bayyid lana fil khamri bayanan syafian fa innaha tudhibu bil mali wal aqli. Panazalat hadhil ayah. Nah, ini yang warna kuning inilah yang menjelaskan tentang redaksi. Panazalatil hadhil ayah. Nah, kemudian ada juga yang kedua, panazalatil ayatu fi suratin nisa. Kemudian panazalatil ayatul maidah. Nah, inilah bentuk-bentuk redaksi menunjukkan turunnya
ayat, ya. Tetapi ini adalah mengandung dua makna, ada yang sari, ada yang kemungkinan itu belum dipastikan. Kemudian yang poin yang keenam adalah kaidah yang berlaku atas sebab nuzul, yang terbagi atas yang pertama itu adalah pandangan ulama tafsir dan ulama fikih. Ada dua kaidah terkait masalah asbabun nuzul yang membawa implikasi luas dalam pemahaman kandungan ayat-ayat Al-Quran, yakni al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ini ada contoh ayat, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidi ila akhir ayat. Mereka bertanya ya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Ya, ibrah ya bi khususis sabab. Ya, sebabnya khusus tapi lafadznya umum, yaitu wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya, dan seterusnya. Menurut jumhur ulama tafsir dan usul fikih, kaidah yang dipakai adalah kaidah yang pertama, yaitu memahami ayat dengan keumuman lafaz bukan karena sebab khususnya. Ya. Dan yang terakhir adalah poin yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, asbabun nuzul didefinisikan sebagai suatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Dan yang kedua, urgensi dan fungsi sebab nuzulul Quran sangat dibutuhkan untuk membantu menafsirkan Al-Quran, seperti memberi batasan hukum dengan sebab yang terjadi. Bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Kemudian selanjutnya ketiga, asbabun nuzul jika dilihat berdasarkan bentuknya maka terbagi atas dua hal, yakni berdasarkan pertanyaan dan peristiwa. Dan asbabun nuzul juga dilihat dari jenis berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun, maka terbagi atas dua jenis, yakni ta'addud al-sabab wa al-nazil wahid dan ta'addud al-nazil wa asbab al-wahid. Dan seterusnya, redaksi yang sering digunakan dalam mengetahui asbabun nuzul juga dapat dilihat pada dua redaksi, yaitu sharih, jelas, dan muhtamilah, yaitu kemungkinan belum pasti. Yang terakhir, ya, kaidah yang berlaku atas sebab nuzul yang memiliki implikasi luas terhadap interpretasi makna Al-Quran ada dua, yaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ibrah keumuman lafaz, jadi bukan kekhususan sebab. Dan yang kedua, al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi, yaitu ibrah dengan kekhususan sebab, ya, bukan dengan keumuman lafz. Saya kira itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.